Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang memahami tentang pakaian dan kuliner Melayu Riau. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yaitu beranggotakan saya sendiri Dinda Abdalisa, kemudian ada Friska, Selvi dan Teni. Di sini saya akan membahas tentang pakaian Melayu Riau. Adat istiadat Melayu Riau berpangkal pada dasar istiadat Melayu yang berada di sekitaran Kerajaan Siak, Belawan, dan lain-lain. Pakaian Melayu Riau yaitu baju Melayu adalah pakaian umum bagi laki-laki yang digunakan secara umum oleh orang Melayu dan maupun Nusantara, khususnya daerah Riau. Ada jenis pakaian yang digunakan dalam sehari-hari oleh orang-orang Melayu Riau, yaitu ada yang biasa digunakan oleh laki-laki yaitu baju kemeja lengan panjang yang memiliki kerah kaku yang mengangkat disebut cekak musang. Sedangkan untuk pakaian perempuan biasanya menggunakan baju pakaian kurung yang berbentuk panjang dan biasanya roknya terbuat dari songket. Itu saja mengenai pakaian Melayu Riau, dan macam-macamnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni poin kedua tentang filosofi pakaian Melayu. Adapun pengertian filosofi di sini adalah pengetahuan serta penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat tentang segala sesuatu yang ada. Sedangkan pengertian dari pakaian adat Melayu adalah pakaian yang dikembangkan oleh masyarakat, antara lain sebagai ciri-ciri pengenal dalam pengenalan sosial. Oleh karena itu, pada hakikatnya dapat disamakan dengan pengungkapan nilai-nilai sosial daerah dalam perwujudan yang nyata. Tradisi di Riau masih sangat kental dengan adat-adat Islami. Selain dapat dirasakan dari setiap perilaku masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pakaian adatnya. Setelah mengetahui apa itu pengertian filosofi dan pakaian adat Melayu, kita akan lanjut kepada pembahasan pengertian filosofi, maksudnya adalah filosofi pakaian adat Melayu. Nah, adapun filosofi di dalam pakaian adat Melayu yakni ada warna hijau lumut, yaitu maksudnya adalah kesuburan, kesetiaan, taat dan patuh, warna hijau lumut ini biasanya digunakan oleh para bangsawan. Selanjutnya itu ada warna kuning keemasan. Nah, biasanya warna kuning ini melambangkan kesabaran, otoritas, dan kemegahan. Selanjutnya itu ada warna merah darah. Warna ini biasanya melambangkan kecemerlangan, kepahlawanan, keberanian. Nah, selanjutnya itu ada warna hitam, yakni melambangkan kesetiaan, ketabahan, dan bertanggung jawab serta jujur. Selanjutnya ada warna biru, yakni melambangkan kebahagiaan, dan yang terakhir ada warna putih, yakni melambangkan kesucian. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Dinda Sari Hasibuan dari kelas 3C akan membacakan dan menjelaskan tentang fungsi pakaian adat masyarakat Melayu. Pakaian adat pada dasarnya berfungsi sebagai salah satu identitas dari suatu daerah. Jika dijelaskan lebih terperinci, pakaian adat masyarakat Melayu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menutup aurat. Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tentang kesopanan, terutama kesopanan dalam berpakaian. Kesopanan dalam berpakaian maksudnya, masyarakat Melayu biasanya menggunakan pakaian tertutup jikalau bertemu dengan orang lain, ataupun ketemu di luar rumah. Yang kedua, menjemput budi. Mengingatkan masyarakat Melayu sebagai suku yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Hal ini menjadikan masyarakat Melayu memiliki kepribadian atau watak yang baik di masyarakatnya. Yang ketiga, menjunjung adat. Sebagai identitas dari masyarakat Melayu yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam adat dan tradisi untuk hidup di masyarakat. Yang keempat, menolak bola.
menolak bala. Pakaian adat masyarakat Melayu dapat menyebabkan orang yang memakainya terlibat dalam sebuah peristiwa tidak terduga, seperti perampokan atau pelecehan. Yang kelima, menjunjung bangsa, menunjukkan identitas bahwa bangsa Melayu Riau adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan tentang fungsi pakaian adat masyarakat Melayu. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviani Rahmawati akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pakaian Melayu Riau. Jenis-jenis pakaian Melayu Riau terdiri dari 4 bagian. Pertama, pakaian harian. Yang kedua, pakaian upacara adat. Yang ketiga adalah pakaian resmi. Yang keempat yaitu pakaian upacara perkawinan. Yang pertama yaitu pakaian harian. Pakaian harian adalah pakaian yang dikenakan ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan kelompok pemakai, pakaian harian dapat dibedakan menjadi pakaian anak-anak, pakaian dewasa, dan pakaian orang tua. Pakaian anak-anak. Pakaian anak laki-laki yang masih kecil disebut dengan baju monyet. Setelah beranjak dewasa, anak laki-laki memakai baju teluk belanga atau cekak musang. Terkadang juga memakai celana setengah atau bawah lutut, kopiah, dan tutup kepala dari kain segi empat. B. Pakaian dewasa. Pakaian anak laki-laki yang telah dewasa disebut dengan baju kurung cekak musang, yang dilengkapi dengan kain samping berupa sarung perekat dan kopiah atau ikat kepala. Sedangkan untuk perempuan memakai baju kurung labo, baju kebaya pendek, dan baju kurung tulang belut. Yang C. Pakaian orang tua. Pakaian untuk perempuan tua ada berbagai macam, seperti baju kurung teluk belanga atau baju kurung tulang belut, kebaya labo, dan baju kebaya pendek yang biasa dipakai untuk pergi ke ladang. 2. Pakaian resmi. Pakaian resmi. Pada zaman dulu, pakaian resmi dipakai ketika menghadiri pertemuan resmi yang diadakan oleh kerajaan. Sedangkan masa sekarang, pakaian resmi dikenakan dalam berbagai acara pemerintah. Pakaian resmi untuk anak laki-laki adalah baju kurung cekak musang, lengkap dengan kopiah, kain samping yang terbuat dari kain tenun sia, Indragiri, Dai, dan daerah-daerah Riau lainnya. Bahan baju kurung cekak musang berupa kain sutra, dan kain satin atau kain berkualitas tinggi lainnya. Sebagai perlengkapan antara lain yaitu kopiah dan kain samping. Bahan untuk kain adalah bahan yang terpilih seperti kain songket dan kain tenun lainnya. Sistem memakai kain samping ini ada 2 macam, yaitu ikat dagang dalam dan ikat dagang luar. Yang ketiga, pakaian upacara adat. Upacara yang pada zaman dulu diadakan oleh pihak kerajaan yang ada di Riau, kini dilanjutkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau atau pemerintah daerah. Beberapa upacara tersebut seperti upacara penobatan raja, upacara pelantikan, upacara penyambutan tamu, upacara penerimaan anugerah, dan lain sebagainya. Pakaian tradisional yang dipakai pada saat upacara adat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pakaian untuk perempuan dan pakaian untuk laki-laki. Pakaian upacara untuk perempuan yang masih gadis berbeda dengan pakaian untuk perempuan penikah. Jenis pakaian yang dipakai untuk perempuan tua adalah baju kurung tulang belut, sedangkan untuk perempuan setengah baya atau gadis adalah baju kebaya labo cekak musang. Sedangkan untuk perempuan setengah baya atau gadis adalah baju kebaya labo cekak musang berwarna hitam yang terbuat dari bahan sutra. Warna hitam pada pakaian ini hanya dipakai pada waktu tertentu, yaitu seperti upacara adat penobatan raja, menteri, atau datuk. Sedangkan untuk upacara adat lainnya, semisal upacara penerimaan tamu agung ataupun upacara penerimaan anugerah, para perempuan memakai baju warna kuning. 4. Yaitu pakaian upacara perkawinan. Baju pengantin laki-laki Melayu adalah baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga. Untuk daerah Limo Koto Kampa, baju pengantin laki-laki berbentuk jubah yang terbuat dari kain beludru.
Baju kurung teluk Belangga terbuat dari bahan tenunan Siak, Indragiri, Dayak maupun Terengganu dengan warna merah, biru, kuning, dan hitam. Selain baju kurung cekak musang, pakaian pengantin laki-laki adalah kain samping motif yang serupa dengan celana. Busana yang dikenakan pengantin perempuan berbeda-beda, tergantung jenis upacara adatnya. Pengantin perempuan pada upacara malam berinai memakai baju kurung teluk Belangga, sedangkan saat upacara berandam, pengantin perempuan memakai baju kurung kebaya labuh atau kebaya pendek. Kepala hanya memakai sangkul yang dihiasi dengan bunga-bunga. Pakaian pengantin perempuan pada upacara akad nikah adalah baju kebaya labuh atau baju kurung teluk. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kuliner Melayu Riau. Riau juga memiliki makanan khas yang lezat dan nikmat. Bahkan biasanya makanan ini digunakan atau disajikan pada acara khusus seperti acara adat, upacara, bahkan bisa dimakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini sebelum itu saya akan mengenalkan tuh apa saja tuh kuliner Melayu Riau. Yang pertama biasanya kita ada asam pedas. Biasanya disajikan pada acara adat resmi dan bisa dimakan pada sehari-hari bahkan sampai untuk dijual. Masakan ini juga terkenal dengan hidangan yang nikmat dan berkelas. Asam pedas ini bentuknya berkuah dan jenis ikannya tuh kadang-kadang ada jenis ikan patin atau ikan lain-lainnya. Kemudian ada tumis belacan, yaitu orang Melayu sangat menyukai masakan ini. Biasanya disajikan dalam bentuk acara, terus acara resmi, makan bisa untuk disajikan dalam masakan sehari-hari. Tanpa belacan ini mungkin makan tidak terasa nikmat oleh orang-orang Melayu. Kemudian ada yang ketiga, ada goreng balado ikan salai slice, yaitu ini juga contoh untuk masakan sehari-hari atau juga hidangan untuk upacara atau acara resmi. Bahkan untuk pesta juga ada. Ikan slice ini juga digunakan dalam bentuk ikan slice yang diasap untuk menjamu tamu-tamu. Ada banyak sih jenis-jenis masakan atau kuliner Melayu Riau yang memiliki kualitas dan ciri khas yang berbeda dari masakan yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.